Sudah kelihatan ya, Ibu? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalaman amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran PAI. Anak-anak semuanya sehat? Anak-anak bagaimana kabarnya, semua sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Imun sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Hendrik sudah sarapan, Nah, Hendrik? Oke, silakan. Sebelum kita mulai, tolong dirapikan dulu itu tempat duduknya ya, Agus Said. Nah, Agus, dirapikan tempat duduknya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, tempat duduknya sudah rapi, terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin silakan Ketua Kelas, Emna Emon, untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Pimpin doa dulu, Nak. Pak, bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Nak Emon, yang telah memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, semua anak-anak hadir ya. Ada yang nggak hadir? Henry hadir? Ada, Alhamdulillah. Romdon ada? Ada. Hadir, Pak. Ya. Vivi ada ya? Oh, izin ya? Oh ya, udah nggak apa-apa. Yang penting ada surat izinnya ya, anak-anak ya. Anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, Siap. nah, tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, karena program unggulan sekolah kita adalah tahfiz Al-Quran, mari kita pembacaan murojaah surat-surat yang kemarin sudah dihafal ya anak-anak ya. Silahkan, mulai bersama. A'udzubillah, selesai. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang iman-iman atau rukun iman secara umum ya anak-anak ya. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat kan iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, karena kita sekarang kita semuanya adalah umat Islam, maka kitab Allah yang sekarang tentu saja adalah Al-Quran. Judul atau materi yang akan Bapak terangkan adalah meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajarannya di materi kali ini yaitu Bapak harap anak-anak dapat memahami dan menjelaskan isi ajaran pokok kitab-kitab Allah terutama Al-Quran secara dasar saja ya. Yang kedua, anak-anak mampu menerapkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, karena ini adalah proyeknya PJBL, anak-anak mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek yang mempromosikan nilai-nilai toleransi berbasis ajaran Al-Quran. Nah, itu tadi anak-anak tujuan pembelajarannya. Sekarang kita coba feedback kembali bahwa apa definisi iman? Coba Agus, definisi iman yang Bapak kemarin terangkan seperti apa, Agus? Percaya, Pak, percaya. Percaya saja. Ya, Pak. Oh, kurang cukup ya, itu kurang lengkap. Iman itu adalah refleksi dari 3 hal, yaitu lisan, hati, dan perbuatan.
Jadi kalau sekedar percaya itu hanya di dalam hati. Nah, implementasi di dalam mulutnya kita beriman. Nah, tetapi lebih penting dari itu semuanya, bahwa iman harus dipraktikkan dalam perbuatan sehari-hari, anak. Jadi kita nggak bisa dikatakan orang beriman kalau perilaku-perilaku kita ternyata menyalahi atau tidak sama dengan apa artinya ya pengakuan mulut tanpa disertai dengan tindakan. Nah, sekarang iman kepada kitab Al-Quran. Iman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, anak-anak. Diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, disebarkan secara mutawatir. Anak-anak tahu kan arti mutawatir ya? Mutawatir itu semua sahabat mendengar, menyaksikan apa yang sudah diutarakan oleh Nabi. Jadi tidak ada tuh pada Al-Quran versi A, versi B, versi C. Al-Quran adalah Al-Quran yang kita saksikan, yang kita baca saat ini, hari ini. Dan membaca, mempelajarinya merupakan bentuk ibadah dan pahala, anak-anak. Oke, lalu konteksnya kepada iman kita terdahulu seperti apa, anak-anak? Iman kita terdahulu, kita perlu tahu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menurunkan Al-Qur'an juga Allah telah menurunkan kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Suhuf itu ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Nah, semua kitab suci itu relevan dan memiliki kebenaran pada situasi atau zaman yang melingkupinya, anak-anak. Jadi kalau sekarang diterapkan itu ya sudah nggak relevan. Artinya Al-Quran hadir sebagai penyempurna dari semua kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Paham ya, anak-anak ya? Jadi kitab-kitab terdahulu tetap memiliki kebenaran sesuai dengan zamannya. Ini Bapak contoh ini, anak-anak. Dulu syariat Nabi Musa ya, kalau pakaian kita terkena najis itu nggak bisa disucikan, anak-anak. Pakaian kita harus digunting, harus dihilangkan. Jadi udah nggak sekali pakai. Dulu syariat Nabi Musa, apabila kita melakukan dosa-dosa besar, maka nggak ada jalan lain untuk meminta ampunan Allah selain kita mengakhiri hidup kita, anak-anak. Untunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad dengan kitab sucinya bernama Al-Quran. Kalau kita mau bertobat, cukup dengan meminta ampunan pada Allah, hati tidak akan melakukan lagi, dan lain-lain. Ya, itu anak-anak. Selanjutnya, lalu bagaimana Bapak kalau misalkan kitab-kitab terdahulu sudah tidak relevan? Ya, meskipun sudah tidak relevan, kita tetap harus membangun hubungan yang baik terhadap umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu biasa dinamakan dengan ahli kitab. Mereka adalah umat Nasrani, umat Yahudi. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan ke kita semua bahwa kita harus menjalin silaturahim, menjalin kerja-kerja sosial ekonomi terhadap semua umat-umat Nasrani maupun Yahudi ya. Bahkan beliau membuat yang namanya Piagam Madinah. Anak-anak tahu Piagam Madinah? Ramadan tahu Ramadan? Belum tahu, Pak. Oke, Piagam Madinah adalah perjanjian atau nota kesepakatan antara Nabi dengan umat-umat non-Muslim ya. Di dalamnya terdiri dari 47 pasal. Tapi pasal yang paling legendaris adalah meskipun kita berbeda-beda, pada sejatinya kita adalah satu. Itu inti dari Piagam Madinah. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus merefleksikan atau mengamalkan, mengimplementasikan Piagam Madinah yang pernah diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semuanya itu tadi sekilas tentang materinya. Sekarang, karena kita adalah modul PJBL, PJBL perlu diketahui anak-anak ya. Kalau PBL basisnya adalah pemahaman. Kalau PJBL basisnya adalah keterampilan. Kalau DBL basisnya adalah keberagaman. Kalau TIPEK basisnya adalah melek teknologi.
Nah, karena kita basisnya adalah keterampilan, Bapak ingin nih, sekarang anak-anak Bapak bagikan ya, jadi 3 kelompok untuk membuat proyek. Kelompok pertama yaitu kelompok poster. Kelompok poster ini ketuanya adalah Agus Said, anggotanya adalah Henry, Romdon, dan Pak Slamet, dan Nak Slamet ya. Jadi ini semuanya harus terlibat aktif, nggak boleh yang aktif hanya ketuanya. Jadi silahkan dibuka, itu Chromebook-nya dibuka, lalu mulai dibuka kanvanya, bikin konsep bagaimana membuat poster yang hidup ya, poster yang bisa dihayati, dipahami dengan baik gitu. Itu proyek pertama, yaitu kelompoknya adalah kelompok poster. Yang kedua, ini contohnya ini Bapak ya, Bapak jelaskan di situ tuh ada ya tentang alif dan putu. Alif adalah Muslim, putu adalah Hindu ya. Tapi di situ ada interaksi yang sangat baik antara alif maupun putu. Proyek yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok buletin kelas. Ketuanya adalah Nok Pipi, tapi Nok Pipi izin ya. Ya sudah, ketua proyeknya untuk buletin kelas Bapak ganti Nok Dede. Nok Dede ada Nok Dede? Ya hadir Pak. Hadir. Nok Dede ya jadi ketua ya Nok ya. Siap. Ya, jadi silahkan Nok bikin buletin kelas. Nanti buletin itu kita tempelkan di mading sekolah. Semua supaya semua siswa-siswi, semua teman-teman kita tahu bahwa ini loh karya anak-anak 8C ya. Dan untuk kelompok ketiga ini adalah kelompok video pendek atau film pendek. Ketua proyeknya adalah Emon Suparman, anggotanya adalah Farid, Soekarno, dan Fatur. Siap Emon ya? Siap, Bapak. Ya, harus siap. Jadi silahkan bikin video pendek, terserah mau seperti apa. Yang penting konsepnya adalah tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai toleransi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi silahkan dibentuk. Ini Bapak kasih clue-cluenya nih. Nih cluenya, silahkan kalian. Ini inspirasi ayat-ayat tentang toleransi nih. Pertama, ada Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Pak Herul, lanjut. Ya. Oke. Oke anak-anak, semua proyeknya Bapak kasih waktu 30 menit ya. Bapak kasih waktu 30 menit, silahkan semuanya dilakukan. Pertama tahapnya anak-anak supaya tidak ngelantur. Pertama datanya kumpulkan dulu anak-anak. Datanya kumpulkan misalkan inspirasi ayat-ayat tentang toleransi dan lain-lain. Setelah itu silahkan dilaksanakan bersama-sama. Dan yang terakhir, tolong ada anggota tim yang khusus mendokumentasikan semua proyek ini ya. Jadi jangan sampai proyek ini berlalu begitu saja gitu. Oke, semua sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Silakan sekarang untuk kelompok poster dulu. Kelompok poster silakan maju ke depan, presentasikan atau demonstrasikan karyanya di depan teman-teman. Lalu kelompok yang lain memberi masukan ya. Jangan sampai membuli, karena bagaimanapun setiap karya harus diapresiasi. Silakan, Agus Said. Oke, terima kasih Agus Said. Ya, Agus Said karyanya bagus sekali ya, karya monumental ini. Mudah-mudahan posternya bisa menggugah teman-teman di sosial media untuk bisa mengimplementasikan dari toleransi Al-Quran. Yang kedua, silakan kelas buletin. Silakan Nok Dede, maju ke depan, presentasikan atau demonstrasikan karyanya. Nok Dede. Ya Pak, Oke. siap. Siap, terima kasih banyak Nok Dede. Ya Allah, buletin kelasnya bagus sekali. Ini benar-benar, ini pakainya pakai apa Nok? Bukan Canva ya? Ini pakai Corel Draw sepertinya. Tapi bagus Nok. Ini bisa menjadi bekal Nok ke depan ya. Oke, yang terakhir silahkan
presentasikan atau demonstrasikan karya dari film pendek tentang nilai toleransi dalam Al-Quran. Emon, silakan maju Emon. Ya, Pak. Emon. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali ini videonya ya. Ini videonya bagus sekali. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau mengkritisi, ada yang memberi masukan, nggak apa-apa. Yang penting jangan memberi bully-bulian ya. Sifatnya adalah masukan yang konstruktif, yang membangun. Karena bagaimanapun kita semua masih dalam tahap belajar. Oke, karena semua sudah dipresentasikan, mari kita bareng-bareng revisi bersama. Apa sih kesalahan-kesalahan, titik letaknya ada di mana, mana yang perlu diedit, mana yang perlu diperbaiki. Oke, sudah semua ya. Oke, karena semua sudah direvisi bersama-sama dengan Bapak, silakan semua karya Bapak harap diunggah di sosial medianya masing-masing. Minimal 3 sosial media ya. Jadi YouTube, Facebook, dan Instagram. Harapannya ini akan berdampak secara sosial. Jadi tidak hanya sebagai karya atau tidak hanya sebagai tugas kelas, tapi Bapak ingin proyek-proyek kalian semua menginspirasi masyarakat untuk lebih menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama. Oke, sekarang Bapak pengen tanya, apa sih hambatan-hambatan anak-anak selama atau pelajaran apa yang kalian petik dari proyek ini? Apa hambatannya? Pertama dari kelas poster nih. Agus, apa hambatannya selama melakukan proyek ini, Gus? Nggak ada kuota, Pak. Belinya mahal. Waduh, nggak ada kuota. Kan ini kan pakai wifi, nak. Wifi sekolah itu kencang banget loh, nak. Kamu jangan beralasan ya. Dan beralasan yang yang nggak masuk akal. Ini wifi-nya kencang. Kita semua ini di lab komputer sekolah. Oke. Yang kedua kelas apa project buletin. Apa kendalanya nih project buletin? Nok Dede. Nggak ada, Pak. Kita semua kompak. Oke, Bapak percaya ya, Nok Dede memang dari dulu yang terbaik ya. Oke, sekarang yang terakhir, video pendek. Video pendek ini karya yang paling relatif agak repot ya. Jadi pasti ada hambatan-hambatannya. Silakan, Emon. Apa hambatannya, Emon? Ini mouse-nya macet, Pak, sama ininya, Pak, sama keyboardnya ini. Aduh, minta diganti nanti ke Sarpras, Pak. Oke. Nanti Bapak komunikasikan ke Sarpras ya. Kebetulan Pak Wawan sedang tidak masuk karena beliau ada agenda ke Bandung. Tapi nanti Bapak sampaikan supaya proyek-proyek kalian ke depan bisa lebih baik lagi ya, Nana ya. Oke, jadi mudah-mudahan proyek-proyek yang sudah kita lakukan semuanya di pagi hari ini bermanfaat ya. Lalu kesimpulannya adalah apa sih apa yang bisa teman-teman atau anak-anak simpulkan dari pertemuan kita di pagi ini? Apa? Agus, apa Gus? Bikin poster, Pak. Bikin poster ya. Kesimpulannya bikin poster adalah keterampilan. Kesimpulannya itu bahwa selain kita berkewajiban untuk beriman pada Al-Quran, kita juga berkewajiban iman terhadap kitab-kitab terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil ya. Artinya hanya sekedar mengimaninya, tapi tidak atau mengaplikasikan isinya, karena isinya hanya relevan dengan zamannya ya. Itu kesimpulan pertemuan kali ini. Adapun proyek-proyek yang sudah kalian lakukan semua, Bapak harap ini adalah awal ya. Kedepannya harus lebih baik lagi. Kedepannya harus lebih baik lagi, harus lebih itu lagi ya. Nah, jadi iman kepada Allah hanya bisa diimplementasikan bila mana kita bisa menjadi pribadi yang toleran ya, yang toleran. Oke, anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak mau memberi apresiasi dulu nih kepada proyek terbaik. Silahkan Nok Dede sebagai ketua proyek buletin kelas maju ke depan. Oke, Pak. Siap.
Ya, ini nak ya, ala kadarnya. Jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari nilainya. Ini bisa menjadi kenangan kamu, bisa menjadi motivasi kelak bahwa saya pernah memenangkan proyek PJPL di materi meyakini kitab-kitab Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nok Dede. Terima kasih. Nah, setelahnya, mari kita coba evaluasi dulu nih, evaluasi kecil-kecilan ya. Bapak punya gambar nih, nak. Gambarnya adalah, ini bukan LKPD ya, karena nanti LKPD-nya kita pakai LKPD elektronik. Ini sekedar evaluasi sederhana. Ini di sini ada beberapa gambar nih, nah. Ada gambar semua tempat-tempat ibadah, silakan. Lembaran yang sudah Bapak kasih, anak-anak isi ya. Isi dengan yang sesuai jawabannya. Di bawahnya juga itu ada beberapa individu-individu. Silahkan gambaran dari individu-individu ini anak-anak tuliskan isinya di sini, di bawahnya ya. Nah, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Setelah itu, LKPD elektronik yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak share di grup WA, nanti diisi ya di rumah, di pertemuan berikutnya. Bapak harap sudah selesai semuanya. Oke, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Quote terakhir dari Bapak adalah yang menyelamatkan seseorang bukanlah pendidikan, tetapi keterampilan. Mark Zuckerberg itu nggak pernah lulus dari Harvard, tapi beliau sangat fenomenal karena punya keterampilan membuat Facebook. Oleh karena itu anak-anak, jadi pendidikan harus disertai dengan keterampilan yang baik agar kita terlahir sebagai lulusan-lulusan yang siap pakai di tengah masyarakat. Oke, itu quote hari ini dari Bapak. Sebelumnya, barangkali Bapak ada salah dan hilaf, Bapak mohon maaf. Saudara Emon, silakan ditutup lagi dengan doa. Siap berdoa. Selesai. Oke, terima kasih, Emon. Sekian ya dari Bapak ya. Alaikum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.